Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Berikutnya kita akan praktikum alelopati. Semuanya pasti sudah tahu alelopati itu apa. Alelopati itu banyak dihasilkan oleh beberapa macam tumbuhan yang tentunya dapat menghambat pertumbuhan dari tumbuhan yang lainnya. Baik, langsung saja kita membahas alat dan juga bahannya apa saja. Yang pertama, rizom. Rizom itu rizoid, akar dari alang-alang. Sebenarnya bukan akarnya sih. Ada apa dari alang-alang dapat kita gunakan semuanya, namun kita cari yang praktis saja, yaitu stolonnya, atau kalau di pasaran itu dijual akar alang-alang sebanyak 500 gram. Kemudian blender, kemudian air, wadah, cawan petri, kapas, biji kacang hijau, kemudian kapas tadi udah, ini kertas label yang berikutnya. Langsung saja bagaimana pembuatan ekstrak dari alang-alang. Yang pertama, kita sediakan 500 gram stolon dari akar alang-alang itu, kemudian dicacah dan kita blender sampai halus. Kemudian ditambahkan air 1000 ml, kemudian ini diaduk dan didiamkan pada suhu ruangan selama 24 jam. Kenapa kita menggunakan air, tidak menggunakan pelarut yang lainnya? Karena kita akan mengecambahkan si biji kacang hijau. Setelah didiamkan 24 jam, ekstrak siap disaring. Kita ambil airnya saja dan siap digunakan, diencerkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kita akan menggunakan konsentrasi dari ekstrak akar alang-alang itu yang 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dalam 100 ml. Bagaimana cara melakukan pengecaran ini? Ingat ya, ada rumus volume per volume. Kemudian perlakuannya, yang pertama kita menyediakan cawan petri sebanyak 5 buah sesuai dengan konsentrasi. Ini konsentrasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, atau dalam penelitian biasanya kita ini P0 sebagai kontrol, P1, P2, P3, dan juga P4. Kita siapkan cawan petri. Nah, cawan petri ini kita kasih kapas. Setelah kita kasih kapas, kita masukkan masing-masing dari ekstrak alang-alang sesuai dengan konsentrasi yang kita buat. Untuk cawan petri yang pertama, kita masukkan ekstrak alang-alang sebanyak 100 ml itu yang konsentrasinya 0%. Kemudian untuk yang kedua yang 25%, yang ketiga 50%, yang keempat 75%, dan yang kelima itu 100%. Setelah kita masukkan ekstrak alang-alangnya di sini yang sudah kita sesiapkan dengan sesuai dengan konsentrasi, kita masukkan biji kacang hijau ke dalam sini sebanyak 10 biji kacang hijau. Semuanya ini masing-masing 10 biji dari kacang hijau. Nah, kemudian itu kita amati. Parameter yang diukur yang pertama jumlah biji yang berkecambah. Kemudian kita ukur panjang akarnya dari si kecambah kacang hijau ini, dan juga berapa panjang pulmula dari si biji kacang hijau pada setiap konsentrasi yang kita berikan. Ini selama 1 minggu diukur tiap hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 nanti kita akan mendapatkan datanya dari sini. Kita tulis tuh, jangan lupa ya. Hari pertama misalnya pulmulanya berapa, karena yang ada 10 biji maka harus kita rata-ratakan, ditambah dulu nih semuanya. Misalnya biji yang 1, 2 panjangnya, biji yang ketiga 1,5, sampai dengan biji yang 10 berapa dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan dibagi 10 begitu. Ini dilakukan selama 1 minggu. Nah, bagaimana kalau
airnya kurang di sini, ekstraknya kurang, kita tambahkan sesuai dengan dosis yang kita berikan. Nah, nanti di sini jangan lupa kita tandai kira-kira 100 ml itu sebanyak apa gitu di cawan petrinya. Jadi menambahkannya kita nggak banyak gitu, nggak terlalu banyak, cukup gitu. Oke, begitu praktikum tentang alelopati ini, sangat mudah dilakukan dan kita bisa menggunakan dengan ekstrak yang lainnya, misalnya dari pohon akasia bagian daunnya, atau kemudian kecamba yang kita gunakan juga bisa menggunakan kecamba yang lainnya, misalnya kangkung ataupun misalnya kacang kedelai. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan diketik saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.